Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Wiratama dan saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Yang pertama, pengertiannya, hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua yaitu adalah unsur-unsur perusahaan. Berdasarkan definisi perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu yang pertama adalah badan usaha, yaitu yang menjalankan kegiatan perekonomian, itu mempunyai bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris. Terus yang kedua yaitu adalah kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikutnya. Perindustrian meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, dan kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan. Perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli, ekspor, impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa. Perjasaan meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. Yang ketiga yaitu adalah terus-menerus. Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan. Yang keempat yaitu adalah bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akte pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Yang kelima adalah terang-terangan, yang artinya ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akte pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akte pendaftaran perusahaan. Yang keenam yaitu keuntungan dan atau laba. Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan dari setiap kegiatan menjalankan perusahaan. Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dan perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Yang ketujuh ada pembukuan. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan bagaimana dimaksud dalam 5 pasal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam 5 pasal ditentukan catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal, transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau perusahaan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa
Objek hukum perusahaan bisa berupa perorangan atau badan hukum. Objeknya bisa berupa benda terwujud atau benda imaterial dalam hubungan hukumnya berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-undang. Yang berikutnya kita ada dasar hukum perusahaan, yaitu adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan jurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan.